Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Para guru-guru yang mulia, para orang tua yang selalu saya minta doa restu, nasihat dan bimbingannya. Ibu-ibu dan bapak hadirin, jamaah Majelis Ta'lim Syarif Hidayatullah Yayasan Asyahid Bandung. Pertama-tama marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan, umur panjang dan berbagai kenikmatan yang tiada tara. Semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang abdan syakura. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, ini saya alhamdulillah masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Sekarang pukul 1.13 di Mekah, dan tadi malam 11:30 baru bisa masuk kamar. Ada koordinasi persiapan karena insya Allah besok jamaah ada program tambahan, yaitu ziarah ke kota Taif, sehingga ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Dan ini program baru yang sebelumnya tidak dipaketkan dalam travel yang berangkat saat ini bersama saya, yaitu Khalifah Tur. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan kajian kita, izinkan saya kembali bersama-sama kita membaca kalimat thayyibah agar istiqomah. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang kelak mendapat rezeki husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin.
آمين يا الله يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة، بسر الفاتحة، بكرامات الفاتحة، بمعجزة الفاتحة، وببركة الفاتحة. نسألك الإجابة، نسألك البركة، نسألك السلامة، نسألك العافية، نسألك الهداية، نسألك المعرفة، نسألك المحبة، نسألك الاستقامة، نسألك الحسن الخاتمة. Hadirin, kita lanjutkan doa untuk orang tua kita masing-masing. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma ya Allah warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ya Allah wa dhurriyyatina ya Allah wa dhurriyyatina ya Allah wa dhurriyyatina ya Allah qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, mohon keikhlasan doa juga. Kemarin jam 16 waktu Indonesia bagian barat, salah satu ustadz dan guru saya, Kiai Haji Dr. Kharidi Syuja'i di Indramayu, telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, diangkat derajat dunia dan akhiratnya, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu beliau yang telah dibagikan kepada murid-muridnya menjadi wasilah pahala yang terus mengalir di alam barzahnya. Mohon ikhlas untuk sama-sama baca Al-Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan beliau tergolong hamba Allah yang mendapat rezeki dakhalal jannah serta husnul khatimah wa husnul arudikal fakir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر له يا الله وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره يا الله روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره خفرة من خفات النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah saya berdoa kepada Allah di tanah haram ini, di tempat ijabahnya doa ini. Semoga semua saudaraku, ibu dan bapak yang sedang menyimak acara kajian pagi ini, baik yang langsung melalui Zoom, juga yang di YouTube, semoga dikaruniakan kesehatan lahir dan batinnya,
disembuhkan dari berbagai macam penyakit-penyakitnya, penyakit lahir, penyakit batin, penyakit zahir dan batinnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah dan bahagia. Dan mudah-mudahan ibu dan bapak serta hadirin semuanya diberikan rizki untuk bisa berkunjung ke Baitullah, untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan mudah-mudahan bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rizukna ya Allah hajjam mabrura wa Amin ya sa'yam Rabb. mashkura wa Amin dhanban ya Rabb. maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya Amin ya aziz ya Allah. ghafur akhrijna minadh Amin ya dhulumati Rabb. ilan nur bi Amin. rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allahumma Rabb. salli ala sayyidina Muhammadin analu biha ziyarata habibika bil madinatil munawwarah fi Amin. sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian ibu dan bapak juga keluarga doakan juga saya mudah-mudahan bisa sekeluarga suatu saat bisa umroh, bisa haji ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, sebelum Nasoil Ibad laporan tentang perkembangan terakhir di Kota Mekah. Program kami ini di Mekah dulu. Jadi kemarin Jakarta, Jeddah. Sehingga langsung program umroh bersama Khalifah Tour, Khalifah Travel. Saya berangkat dengan 44 jamaah, jadi 45 dengan saya. Insya Allah ini Syawal walaupun menjelang hajian, tapi masih banyak dan penuh terus Mekah ini ya. Dan alhamdulillah ini selain umroh yang menjadi tujuan bersama kami datang, setiap jam 3 malam ini melaksanakan tawaf sunnah bersama-sama. Jadi kami melaksanakan tawaf sunnah setiap jam 3. Sehingga ini setengah 2, mungkin saya tanggung, tidak tidur nanti jam 3 memimpin jamaah. Setiap malamnya selama di Mekah ini sholat, tawaf sunnah. Karena keafdolan dan kemuliaan ibadah yang paling hebat di Masjidil Haram adalah tawaf. Yang tidak ada lagi di tempat lain kecuali di Masjidil Haram. Saya mengaminkan tentu, memohon kepada Allah diijabah, dikabulkan, diwujudkan menjadi nyata harapan doa-doa ibu dan bapak yang telah menitipkan pada saya, juga yang tidak sempat menitipkan dari hati yang paling dalam. Tentu saya mendoakan semuanya ya. Mudah-mudahan bisa umroh ini jamaah asyahid ini, jamaah Majelis Taklim Syarif Hidayatullah ini. Syukur-syukur nanti umrohnya kita bareng ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Qabul ya Allah. Ibu dan Bapak, ini siang matahari karunia Allah, takdirnya memang sedang panas 40 derajat. Jadi yang sebagian tidak memperbanyak minum karena tidak haus. Ada teman kemarin yang bukan rombongan tapi ya, ada teman eh, sahabat ketemu di Indonesia juga menceritakan dehidrasi yang akut karena sesungguhnya cepat sekali ini ya. Maka saya alhamdulillah saling mengingatkan satu sama lain, bekal botol air jam-jam terus ini. Jadi saya juga sekarang minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wastaqim birahmatika ya rahman rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bangun tidur juga agak kering, 40 derajat ini. Nah, kalau malam dingin. Jadi 10 atau 15 deh, jadi dingin. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Dan saya selalu dari hati tentu memohon tawakalna Allah kepada jamaah, selalu menyampaikan, bermohonlah kepada Allah selalu, ibu dan bapak. Ibu dan bapak diundang ke sini, rezekinya dari Allah, sehatnya dari Allah, kesempatannya dari Allah,
uangnya milik Allah, Mekahnya adalah ciptaan Allah, maka tidak ada tempat bersandar yang paling hebat, yang paling kokoh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan begitu terus kepada jamaah. Kalau andai tiba-tiba terpisah dengan rombongan, karena hampir 50% ini, 60% mungkin yang saya bawa ini adalah mereka yang baru. Ada anak muda nih Kang Ahmad dari TNI. Dari 8 orang saya dikawal oleh anak-anak muda nih dari TNI AD. Baru malah pertama mereka. Jadi alhamdulillah saya bilang kalau terpisah, kalau ada apa-apa termasuk ibu dan bapak, sudah memohon saja pada Allah. Walaupun secara syariat terus diterangkan posisi hotel kita, tempat kita di mana. Begitu ya. Ya ibu bapak itu, dan pembangunan di Masjidil Haram ini masih terus lagi dipercepat untuk persiapan haji. Jadi masih ada alat-alat besar di sekitar haram, dan unik ini akan menjadi keputusan seterusnya. Saya dengar dari beberapa mukimin dan mutawif bahwa yang boleh sholat di pelataran utama depan Ka'bah, termasuk yang tawafnya boleh di depan pelataran utama tuh yang berihram, yang memakai kain ihram. Nah, jadi ada beberapa teman yang pertama terus aja kalau sholat dia menggunakan ihram karena pengen bisa di depan Ka'bah, ya tidak apa-apa. Jadi yang selain itu diusirin dan tidak boleh. Di pintu-pintu masuk dijaga untuk pelataran utama ini. Jadi kalau pakaian kayak saya begini, pasti itu diarahkan sudah ke lantai 2. Kecuali ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bebas. Nah kalau yang bersama suaminya selalu pakai ihram. Jadi lucu ini, Kang Ahmad dan Haji Anton mungkin yang kembali kemarin ya. Di ruangan makan kalau siang itu tidak sedikit, selalu saja banyak yang pakaian ihram. Saya bilang pasti nih, kayak saya ini sebentar lagi jam 2:30 berganti pakaian ihram ini. Karena jamaah ingin selalu tawaf sunnahnya juga di pelataran, di tempat depan Ka'bahnya. Jadi entah malam, entah siang, ketemu sama teman-teman se-Indonesia, satu travel yang lain, pasti aja makan tuh aja pakai pakaian ihram. Ini pasti karena ingin tawaf dan pasti sholatnya di pelataran Masjidil Haram. Walaupun panas, ternyata Masya Allah ya, eh, luar biasa kenikmatan tersendiri. Dan begitu sudah di haram, begitu pas tawaf saja, nikmat saja. Habib Umar yang bersama saya nih, alhamdulillah nih Tad, nggak panas nih Tad, alhamdulillah nih. Malam pada lagi apa siang nggak panas, ya sudah dinikmati sajalah. Rasa itu kan Allah yang memberikan ibu bapak ya. Coba kita ngelihatnya dari hotel aja panas, ya terik. Tapi saya lihat yang tawaf tuh nikmat. Ya mungkin begitu dia melakukannya sih, hilanglah rasa panasnya. Nah ini gambaran ya hadirin ya. Gambaran nanti di padang mahsyar yang mataharinya didekatkan, yang panasnya sangat terik dari sekarang. Dan boleh jadi rasa itu Allah berikan. Tidak terasa panasnya, nikmatnya diberikan pada mereka yang mendapat naungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil yang sederhana ini kan sudah terjadi sekarang. Ada beberapa jamaah yang mengatakan, gimana? Wah nikmat aja nih tadi. Alhamdulillah enak. Ya panas sangat sekali nggak? Tidak, nikmat saja enak. Ya bisa saja begitu. Karena semua dengan izin Allah. Penglihatan boleh berbeda dengan apa yang dirasakan pada kenyataan. Tampak luar tidak selalu seperti itulah tampak dalam. Nah, jadi kayak haji itu kan capek, kata akal dan tampak dari luar. Tapi tanya semua orang yang sudah haji, sudah wukuf di Arafah, apa mereka mengatakan, kapok, saya mau Ustaz, gak mau haji-haji lagi tuh. Amit-amit saya emang nggak ada. Semua ingin mengatakan pengen haji lagi. Nah berarti itu kan tampak luar tidak seperti yang ada di dalamnya. Nah itulah salah satu contoh saja Ibu dan Bapak ya. Insya Allah, Masya Allah. Yang lucu ini, kemarin ziarah kota Mekah. Ibu apa pakai kacamata hitam, bawa topi karena panas. Silahkan baju menyesuaikan, tidak harus pakai kain ihram, kayak apa. Nggak apa-apa, baju yang bagusnya dipakai. Nurutlah jamaah teh, Kang.
Ya udah, ternyata karena ditutup berbagai area persiapan haji. Yuk kita foto di sini pakai spanduk nih dengan background Jabal Sur. Ayo, siap. Sudah kumpul, Mutawif 1, 2, 3 bis pada datang di belakangnya. Cepret saja. Jadi pas di-share tuh fotonya kayak di terminal. Ya Allah. Saya bilang makanya nggak boleh gaya nih Pak. Pengennya di belakang gunung Jabal Sur. Ternyata belakangnya bis semua. Mendadak aja kita pas datang. Rombongan tadinya mah sudah luas. Dah, insya Allah Ibu Bapak mudah-mudahan Jabal Rahmah ya. Jabal Rahmah kan lebih luas, lebih nyaman. Dan itulah pengalaman yang sering saya dapatkan. Sampailah di Jabal Rahmah, lebih parah lagi. Karena memang tidak semua harus sesuai harapan kita. Ditutup Jabal Rahmahnya karena persiapan haji. Jadi jamaah haji itu mana ini Ustadz yang tunggu pertemuan antara Adam dan Hawa. Itu tunggunya. Kalau bisa masuk kalian kemana. Semua dipasangin seng. Ya sudah Bu, dari sini saja. Saya curiga di seng ini kok banyak tulisan gitu, spidol. Rupanya orang Indonesia mah tidak putus asa, Kang. Tidak bisa nulis di batu, pada nulisnya di seng. Seng jadi pagar, itu banyak tulisan spidol nama-nama orang-orang. Nggak tahu, saya lihat ada Kang Ahmad nggak di situ ya. Semoga jodoh saya dapat sama ini ya Allah. Ini pasti nih jamaah kita, saya bilang. Jadi pintu seng yang pagarnya itu. Nggak bisa foto juga. Sudah, pada Allah. Saya sampai kepada jamaah semua sudah ada apa tuh takdirnya masing-masing. Niatnya mungkin ibu bapak nih kita ngegaya pada keren kacamata hitam apa nggak kita foto. Akhirnya sudahlah foto dengan tukang es krim aja. Insya Allah kadang ada hikmahnya begitu ya. Nah akhirnya ya Arafah kita keliling juga tenda-tenda sedang dipersiapkan untuk hajian. Jadi dipercepat untuk bis kita karena juga memang sedang persiapan beberapa bulan atau hari lagi menghitung hari nanti hajian itu ya. Karena sudah pada berangkat. Saya pulang dari Madinah nanti sudah pulang orang-orang. Sudah berangkat orang-orang yang hajian. Nah itu saja Ibu Bapak. Cerita-cerita lainnya tentu sudah pada intinya mudah-mudahan semuanya bisa merasakan langsung untuk bisa datang ke tanah suci ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, izin saya membawakan yang 10 hikmah nasihat untuk penguasa dari para ahli hikmah. Jadi ceritanya katanya penguasa seorang raja minta pada 5 ahli hikmah untuk masing-masing memberikan 2 nasihat. Dari 5 ahli hikmah ini terkumpullah karena masing-masing 2 10 nasihat. Nah, nasihat yang pertama, rasa takut kepada Allah akan memberikan kepadamu rasa aman dan keselamatan. Rasa takutmu kepada Allah akan memberikan rasa aman dan keselamatan pada dirimu. Kalau takut pada Allah, insya Allah rasa aman dan keselamatan akan diberikan. Sedangkan tidak takut kepada Allah merupakan sumber kefakiran. Dan tentu sumber kemudorotan. Lawannya keselamatan adalah kecelakaan. Jadi ini bagus ya. Kalau rasa takut dipupuk kepada Allah, maka akan memberikan kepadamu rasa aman dan keselamatan. Sedangkan tidak takutmu kepada Khalik, kepada Allah, merupakan sumber kefakiran dan kemelaratan. Masya Allah. Masya Allah ya. Ibu dan Bapak hadir rahimakumullah. Memang luar biasa. Baru ciptaannya Allah saja nih matahari panasnya seperti ini. Saya di pesawat ketinggian 30.000 itu ya, Garuda itu. Semakin kecil, semakin tidak tampak. Ya Allah, saya bilang ya, berarti benar nggak ada apa-apanya. Saya lihat kecepatan pesawat yang saya tumpangi itu 880 km per jam. 880 km. Kadang nyentuh di angka 900 km per jam.
Tapi itu tak terasa di pesawat itu, nggak ada goyangan, nggak ada apa. Oh, saya mengumpamakan semakin cepat lagi, mungkin semakin tak terasa lagi ada goyangan. Dan betapa maha besarnya Allah, saya bilang nih ya, 900 km per jam ditempuh, dan ini baru sampai hanya di Jeddah, belum lagi sampai dunia, belum lagi sampai ke planet lain, belum lagi ke galaksi lain, belum lagi ke Andromeda yang lain. Ya Allah, dah, insya Allah, insya Allah, maha kaya dan maha gagah, maha perkasa serta maha luasnya Allah. Semua semesta yang segitu rumitnya, semua pengaturannya kita serahkan kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah. Beres semua, matahari, bulan, bintang, planet-planet, semua diatur dan kita pasrah kepada Allah. Nah, makanya Ibnu Athaillah, saya baca nih Haji Anton bukunya, Mengapa Harus Berpasrah, terus saya ulang-ulang. Aneh katanya pengurusan diri kita nih, Allah kan lebih sangat mudah. Kenapa kita sok gaya minta pengen ngurus sendiri, nggak berpasrah kepada Allah saja. Satu itu. Yang kedua, masih nasihat dari ahli hikmah pertama ini ya. Rasa tidak takut kepada makhluk merupakan kemerdekaanmu, kebebasanmu. Rasa tidak takut kepada makhluk, kalau bawahan tidak takut pada atasan, tidak takut dalam artian kemudian kita bukan sewenang-wenang ya, tidak takut dipecat, tidak takut kurang rezekinya, tidak takut dinaikkan pangkatnya. Tidak ada rasa takut itu pada atasan, pada makhluk kita, tidak ada sandaran. Itu sumber kemerdekaan dan kebebasan kita. Sebaliknya katanya, rasa takut kepada makhluk adalah sumber yang menjadi belenggu dalam hidup kita. Ya iya nih, kalau kita bawahan takut pada atasan tidak dinaikkan pangkatnya, tidak ditambah bonusnya, dipindahkan tempatnya, sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang maaf dalam tanda kutip kemaksiatan pun dilakukan karena taatnya pada atasan kita nih, maka itu adalah sumber belenggu dalam hidup kita. Kalau kita tidak ada rasa takut pada makhluk, itu sumber kemerdekaan dalam hidup kita. Iya, betul. Insya Allah ya, Ibu dan Bapak hadirin rahimakumullah. Rasa-rasakan saja di dalam hati masing-masing. Rumusnya ahli hikmah ini mengatakan begitu. Kalau semakin kita tidak takut pada makhluk, hanya takutnya kepada Allah saja tadi itu sumber keselamatan dan bahkan sumber kemerdekaan dalam hidup kita. Yang ketiga, sekarang dari ahli hikmah kedua nih. Saya jadikan nomor 3. Rasa penuh harap pada Allah merupakan kekayaan yang tak pernah dilanda oleh kemelaratan. Rasa penuh harap, roja, berharapnya hanya kepada Allah saja, maka ini kekayaan yang tak pernah akan dilanda kemelaratan. Sebaliknya, rasa putus asa kepada Allah merupakan kefakiran yang tidak akan pernah dihampiri kekayaan. Pelan-pelan nih ya. Kalau kita berharap pada Allah, hanya berharap pada Allah. Karena Allah sumber harapan, sumber rezeki. Allah adalah sumber kemuliaan. Allah adalah sumber ketenangan, keamanan. Maka kalau kita kepada Allah harapan itu, pastilah kita tak akan pernah dilanda oleh kemelaratan. Sedangkan rasa putus asa kepada Allah merupakan sumber kefakiran yang hampir tidak akan pernah kita menjadi orang yang mengalami kekayaan. Nah, putus asa dalam artian apa ya? Kita putus asa tuh ya tidak berharap pada Allah. Wis lah, akhirnya saya doa nggak dikabulkan. Kayak padahal ya Allah katanya, Allah tuh mengatakan aku teh sayang padamu wahai hambaku. Tidak mungkin aku menyerahkan pengurusanmu kepada selain aku. Karena aku sangat banget bertanggung jawab, sangat sayang kepadamu. Biarlah aku yang mengurus segala-galanya. Maka bersandarlah wahai hambaku hanya kepadaku. Minta tolonglah hanya kepadaku. Berharaplah hanya kepadaku. Jangan berharap selain kepadaku, katanya gitu. Nah, sedangkan diri kita kadang gitu ya, apa-apa tuh
justru tidak kepada Allah, kepada selain Allah, maka itu adalah merupakan kefakiran yang tidak akan dihampiri kekayaan. Yang kelima ini hadirin, kemelaratan harta benda tidak akan membawa mudarat bagi orang yang kaya hati. Kemiskinan harta dan benda tidak akan membawa mudarat katanya. Tidak akan membawa celaka bagi orang yang kaya hatinya. Tapi sebaliknya, yang keenam ini, kekayaan harta tidak akan memberi manfaat bagi orang yang miskin hati. Bisa difahami ya? Orang miskin, hatinya kaya, insya Allah selamat, tidak celaka hidupnya. Tidak akan mudarat, tidak akan membawa mudarat. Nah, orang kaya yang kemudian miskin hati, malah kekayaannya tidak akan memberikan manfaat bagi dirinya, bagi orang lain apalagi. Bagus ini ya. Kalau kita miskin harta, tidak akan membawa mudarat jikalau kita kaya hati. Sebaliknya kekayaan harta, kayanya harta justru tidak memberi manfaat bagi orang yang miskin hati. Ya kalau bisa sih kita kaya dan hati pun kaya, itu tentu idealnya. Tapi selalu saja pilihan itu pada yang tidak ideal. Jikalau kita tidak kaya harta, kayalah hatimu, wahai saudaraku. Karena itu akan membawa bahagia, tidak mudarat pada dirimu. Dan malah akan menjadi malapetaka, walaupun kau kaya, tapi hatimu miskin. Itulah kenapa engkau selalu meminta-minta, padahal sudah banyak dan berlimpah. Itulah kenapa engkau masih korupsi, masih memanipulasi, karena hatimu yang miskin, karena itulah akan membuat dirimu celaka, tidak membawa manfaat. Itu ya. Masya Allah, bagus ini ya. Sekarang yang ketujuh. Kedermawanan hanya menambah kaya bagi orang yang kaya hatinya. Orang kaya, kaya hatinya, dermawan, tambah kaya sudah. Iya udah. Makanya pembuka pintu rizki adalah dermawan. Berbagi, suka memberi. Berbagi dan memberi adalah cara untuk terus bertambah kayanya kita, baik kaya harta maupun kaya jiwa. Jadi bahagia itu hakikinya saat kita bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain. Nah, jadi kedermawan katanya, kedermawanan hanya akan menambah kaya bagi orang yang kaya hatinya. Sebaliknya, miskin hati hanya akan menyebabkan orang kaya jadi miskin. Sebaliknya nih, padahal dia kaya, tapi karena miskin hatinya, si orang kaya tadi menjadi miskin, menjadi kayak orang miskin. Ya Allah ya salam. Jadi penting ini ya. Maka kata Imam Ghazali, maaf kata Habib Umar bin Hafiz, sebagaimana engkau membersihkan wajahmu agar indah dipandang manusia, maka bersihkan hatimu agar indah dipandang Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat yang lain, sebagaimana engkau sibuk membersihkan badanmu agar hidupmu nyaman, bersihkanlah hatimu agar hidupmu menjadi aman dan nyaman. Iya hadirin, kita sibuk yang lain. Padahal nanti kita akan menghadapi hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta, pangkat, jabatan, keluarga tidak akan ada manfaatnya kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat. Nah, hati itu ibarat tanah, hadirin. Pohon atau bibit unggulnya adalah iman. Bibit unggul itu iman, tergantung tanahnya. Kira-kira kalau bibit unggul ditanam di tanah yang gersang, tumbuh apa mati? Mati.
Udah saya aja yang jawab ya. Karena di Zoom sih mati. Walaupun bibitnya unggul, salahnya tanahnya gersang. Nah, kira-kira hati ibu bapak nih, hati yang kering gersang atau hati yang subur? Juga tidak usah dijawab ya. Di hati masing-masing saja. Hatimu ini sedang gersang atau hati yang subur? Lantas ada dua jenis tanah tuh, tanah yang subur sehingga pohon unggul bernama iman itu semakin akarnya kuat mendalam, buahnya ranum, pohonnya kokoh dan indah dipandang bagi siapapun yang melihatnya. Nah, atau kita termasuk yang pohon bibit unggulnya nih mulai kering, mulai kerontang karena tanahnya tandus. Nah, salah satu kemudian untuk menyirami tanah yang tandus, hati yang kering tadi adalah alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Sering-seringlah engkau duduk bersama ulama. Duduk bersama ulama tidak lain adalah talabul ilmi. Karena disampaikan ulama adalah ilmu. Wastima'il kalamil hukama. Sering-seringlah engkau mendengar kata-kata yang bijaksana dari para ahli hikmah. Innallaha yuhyil qalbal mauta binuril hikmah kama yuhyil arda bima'il matar. Karena sesungguhnya Allah akan menyuburkan hati-hati yang mati dan gersang dengan siraman ilmu dan hikmah. Sebagaimana Allah menyuburkan tanah yang kering dengan air hujan. Jadi jangan tinggalkan itu talabul ilmi. Jangan tinggalkan ini majelis ilmu. Jangan tinggalkan duduk-duduk bersama para ulama. Betul percaya, duduk dengan orang soleh itu membuat hati tenang, membuat hati tersirami. Duduk dengan ahli maksiat, semakin hati ini kering dan keronta. Itu ya hadirin. Sekarang yang ke-9. Saya 9-10 nih dikirim tulisannya nih oleh istri saya. Karena saya tidak bawa bukunya. Tapi lagi saya renungkan terus nih belum ketemu-ketemu. Kita sama-sama saja ya apa maksudnya nih ya. Katanya begini nih. Melakukan sedikit kebaikan itu lebih baik daripada meninggalkan banyak keburukan. Lakukan sedikit kebaikan. Lebih baik daripada meninggalkan banyak keburukan. Mungkin begini ya, kita nih meninggalkan banyak keburukan tapi tidak pernah melakukan kebaikan. Jadi lakukanlah sedikit kebaikan. Itu akan lebih baik daripada meninggalkan banyak keburukan. Tapi 10-nya nanti ditukar, itu yang buat saya agak bingung nih. Meninggalkan seluruh perkara buruk lebih baik dari melakukan sedikit kebaikan. Nah ya sudah, nanti saya lihat kitabnya saja ya. Daripada Bapak Ibu pusing, saya juga jadi pusing nih. Maksudnya kenapa dibalik lagi nih, padahal di nomor 9 kan sudah bagus tuh. Melakukan sedikit kebaikan katanya lebih baik daripada meninggalkan banyak keburukan. Hari nomor 10-nya, meninggalkan banyak keburukan lebih baik daripada melakukan sedikit kebaikan. Sudah, nggak usah jadi pikiran ya. Pokoknya melakukan kebaikan sajalah judulnya mah. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ayo bikin rencana kita umroh bareng ya. Nabung. Mudah-mudahan saja kalau kita berniat mah, ya Allah yang nanti akan melunaskan dan Allah beri rezekinya ya. Nah, niat saja, berharap. Nah, nggak boleh putus asa nih. Sebagian wajah bapak tuh kan gitu tuh. Aduh, di mana ya Ustadz uangnya teh nabung. Ya, itu teh putus asa. Nah, nanti saya bacakan apa teh yang tadi teh putus asa. Siapa yang putus asa kepada Allah pasti dilanda kefakiran dan tidak pernah dihampiri kekayaan. Tuh, untuk putus asa, siap umroh semuanya? Nggak bisa dijawab ya, ya siap aja semuanya ya, tolong putus asa ya. Kalau siap semuanya umroh, berarti berharap pada Allah. Insya Allah. Semua dalam genggaman Allah. Apa susahnya? Ini ada yang umroh ini, ada salah satu asisten rumah tangga dibawa oleh. Ini yang ngurus ibu saya, Ustadz.
Jadi saya berangkatkan sama dengan saya, dengan anak saya itu kan, insya Allah ikhlas mungkin. Tiba-tiba karena ibunya merasa diurus, diberangkatkan. Ada lagi yang ini nih, yang perpisahan dengan komandannya, pensiun, ini ada rezeki bagi-bagi ya, diberangkatkan. Ajudan-ajudannya. Ya rezeki mah gitu aja, dari mana saja. Cara Allah gitu ya, untuk bisa berangkat. Jadi pertama nih Ustaz, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau gitu harus sering-sering tuh ya, jenderalnya pensiun saya bilang. Karena yang dikawalnya pensiun, jadi akhirnya berangkatkan umroh. Insya Allah, istilah min haitsu la yahtasib. Kadang cara Allah macam-macam. Ada yang sahabatnya nih. Jadi anaknya orang kaya suruh berangkat umroh sama orang tuanya. Waktu pas jangan sendirian, katanya akan baru pertama umrohnya. Besok itu ngajak siapa? Ngajak temennya 2. Boleh nggak 2? Kan ini teman dekat. Habis ada 2. Kalau ini yang diajak, yang itu kasihan, Pak. Esoklah 3-3-nya berangkat katanya. Itu aja tuh ternyata dibiayain. Ya gampang, ada cara Allah mah. Jadi saya ini sebenarnya Ustaz, anak teman dekat dia. Nah, ayahnya pengen dia tuh sesuai umroh, tong jalan-jalan kemana-mana aja umroh. Dianya ngomong, saya jangan sendirian Pak kalau berangkat. Ya sok atuh ngajak siapa? Ngajak temennya 2. Dibiayai semuanya. Itulah hakikatnya mah dari Allah. Cuman caranya kan beda-beda. Jadi Bapak nih ketika saya ngomong, ayo bismillah umroh ya. Tong mikirnya gini, aduh udah rekening saya teh debet terus Ustadz. Kayak kredit. Maksudnya tuh berkurang terus. Nah berarti Bapak disangkanya selalu umrohnya tuh dengan cara kekuatan sendiri tadi tuh. Padahal kita la haula wala quwata illa billah. Tapi nggak boleh juga berharap pada makhluk. Siapa kira-kira yang bakal ngajak saya nih Pak Ustadz ya? Si Gana sama Ustadz Komar nih. Saya deketin aja ke Ustadz. Salah teh. Berharap sama makhluk. Itu jangan berharapnya pada Allah saja. Terserah caranya Allah. Enggak ada yang mau disampaikan mumpung saya sampai jam tidak tidur karena kan tawaf sunnah. Ada yang mau disampaikan Ibu Bapak? Enggak. Ada berapa orang ini yang ikut nih ya? Mana ngelihatnya? Ayo ada yang 57. mau disampaikan barangkali 57. So, Kang Ahmad ada yang disampaikan? Haus lagi, boleh minum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Minta didoakan khusus aja, Ustadz. Oh iya, yang umumnya apa? Ada umum, ada khusus? Yang khususnya mah ingin ini umroh keluarga. Ada Amin. Ustadz tapi Taqabbal insyaallah. Semoga. Alhamdulillah. Jadi saya baru tahu Kang ketemu teman Ustadz. Saya bilang, Kang Ustadz bawa berapa rombongan? Alhamdulillah Ustadz Komar bawa 300. Waduh, banyak banget saya bilang Kang bawa 300. Hahaha, dia tuh ketawa. Maksudnya tuh bawa 3 orang Kang Ustadz. 3 orang. Nah, sekarang hebat Kang. Ada yang disebut dengan privat umrohnya. Kelas iya, eksekutif. Jadi 3 orang. betul itu. 4 orang teman saya jadi ustadznya. Jadi 3 orang jamaah sekeluarga dipimpin oleh 1 ustadz. Ya ustadznya berkah. Jadi pesawatnya bisnis karena yang 3 jamaahnya bisnis. Jadi Ya, ketika lagi doa mudah-mudahan ada keluarga yang umrohnya bisnis saya bilang supaya naik bisnis. Oh benar ternyata sekarang katanya travel sudah ada kan Ustadz sekarang. Ada yang eksekutif, jadi umrohnya barengan, cuma nanti sampai di Mekah tawaf khusus untuk kelompoknya dia yang 5 orang. Ada gitu. Saya tahu nih teman saya. Jadi makan tuh berempat di restoran juga. Ini kan Ustadz yang 300 orang, iya serasa bawa 300 Ustadz karena ya mewah karena bisnis pesawatnya. Oh gitu. Ya amin Kang Ahmad, kabul insyaallah ya. ya, Keluarga. amin. Betul. Sami-sami insyaallah. Silakan yang lain Ibu dan Bapak. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam dengan Ibu ini. Sehat. Saya Jamilia Jakfar dari Muslimat Al-Wasitiyah.
mohon didoain Yai, disampaikan umur, rezeki untuk dapat melaksanakan haji depan bersama suami dan orang tua saya. Berdasarkan jadwal, saya itu dijadwalkan tahun depan. Mudah-mudahan disampaikan umur saya, Yai, sehat-sehat, dan disampaikan rezeki saya. Demikian. Amin ya Allah. Amin Ibu Jamilah. Terima kasih dari Al Jamiatul Al Wasliyah. Ini satu alma mater dengan saya ya. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, ingin ke Baitullah, berkehendak untuk wukuf di Arafah, maka saat perjumpaan itu pasti akan Allah berikan. Insyaallah Ibu Jamilah sehat walafiat, panjang umurnya, dan ada saatnya nanti wukuf di Arafah, bersimpuh di Baitullah. Ibu dan Bapak hadirin, ini pelajaran ya. May yahdillah linurihi may yasha. Allah memberikan hidayah dan cahayanya bagi siapa yang dikehendaki. Allah memberikan rezeki haji dan umroh bagi siapa yang dikehendaki. Jangan berhenti. Pertanyaannya, siapa yang dikehendaki Allah untuk bisa haji, bisa umroh? Maka jawabannya adalah mereka yang hatinya memiliki kehendak, keinginan, kemauan, kerinduan, cita-cita untuk bisa umroh dan haji. Maka dua kehendak ini pasti akan ada saat berjumpaannya. Allahnya yang memberikan kehendak, makhluknya mempunyai kehendak, maka dua kehendak ini akan berjumpa pada saat yang paling tepat. Itulah kenapa Allah berfirman, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at." Siapa yang berharap, berkehendak, ingin berjumpa dengan Allah, ingin wukuf di Arafah, ingin bersimpuh di Baitullah, fa inna ajalallahi la'at. Maka saat perjumpaan, saat kehendak itu pasti akan Allah wujudkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu ya insyaallah Ibu Jamilah. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Bu Sulastri, mohon Oh, iya, doanya. Bu, mangga. Juga mau umrah nanti, tapi bulan 7 nanti Pak Ustaz. Bulan Jadi, Juli ya. iya, insya Allah. Amin. Sama, Amin sama adik. Doanya, mohon Alhamdulillah. doanya. Habis nunggu hajinya lama sih, Sat. Saya Ya, insyaallah. dapat ininya tahun 2032. Masya Allah, saya bilang jauh banget. Makanya saya ikut umroh aja dulu lah. Iya, iya, iya. Doanya buat biar Iya, iya. cepat hajinya. Amin, amin, amin. Insyaallah, insyaallah. Ya, mudah-mudahan Wabarakatuh. umrohnya lancar, berkah Ibu Sulastri ya. Amin, Dan amin. mudah-mudahan Amin. juga hajinya disampaikan. Amin. Ya, Ibu Bapak pernah lihat itu kan ya? Emak naik haji itu film yang bagus itu. Belum kan Pak Ustaz, saya udah lihat 2 kali Pak Ustaz. Iya, itu bagus tuh, simbol bagi mereka-mereka yang Iya. kemudian nanti keinginan, harapan karena umur dan takdir kemudian tidak menyampaikannya. Bagus tuh. Ya, yang jadi anaknya kan pengen bagaimana caranya mah haji. Sampai dia mau merampok, sampai dia kemudian tidak jadi, sampai kemudian akhirnya membantu orang, dapat undian, dan nomor yang dia tulis dapat, tapi kemudian karena buru-buru tertabrak mobil. Maka ketika kakinya lumpuh ditanya oleh mak, kenapa sampai demikian? Ya karena saya pengen mak supaya haji. Itu bagus ya. Emaknya mengatakan walaupun orang sederhana, ketahuilah nak, fisik emak belum nyampe ke Allah. Fisik emak belum nyampe ke Mekah. Tapi hati emak sudah sampai ke Mekah. Hati emak sudah sampai pada Allah. Ini seperti Uwais Al-Qarni juga, yang rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah, ingin haji. Nggak bisa. Sampai emaknya meninggal dan sampai Rasulullah wafat. Tapi rupanya Allah maha hebat. Fisik Uwais Al-Qarni, Sayyidina Uwais Al-Qarni belum berjumpa dengan Rasulullah.
Tapi hati beliau telah sampai kepada Rasulullah. Jiwa beliau telah sampai. Bahkan nama beliau tersebut oleh Rasulullah. Jadi tentu yang saya sampaikan pada ibu bapak, teruslah berharap pada Allah. Takdirnya akan beda-beda. Tidak semua kemudian takdir itu sesuai harapan. Barangkali ada orang yang sampai meninggal tidak bisa umroh, tidak bisa haji. Tapi Allah Maha mengetahui kerinduan hatinya ke Baitullah, kerinduan hatinya untuk berziarah ke makam Rasulullah. Tentu boleh jadi jiwa dan hatinya telah sampai salam rindunya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ya Bapak. Jadi jangan putus asa, jangan mengatakan nanti 2030 mau bisa haji. Haji syariat memang harus ke Mekah, harus wukuf di Arafah. Tapi haji hakikat saat berjumpaanmu dengan Allah di hati yang paling dalam. Saat wukufmu, saat pengenalan dirimu kepada Allah di hati yang paling dalam. Itulah haji hakikatmu. Nah, mudah-mudahan walaupun takdir umur karena sekarang sangat jauh gitu ya. Mudah-mudahan semuanya ditakdirkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Baik, Ibu dan Bapak, di sana jam berapa ini? Jam 6 ya. Assalamualaikum Kang Ustaz. Iya Pak Ustaz jam 6. Waalaikumsalam. Aki Wawan mangga Aki. Aduh, Pak Ustaz yang kan dilakukan ya. Habis keluarganya yang disiapkan jasmani rohani, disiapkan iman Islam habis keluarga Pak Ustaz. Jazakallahu khairun katsira. Doanya Pak Ustaz, saya lagi sakit kakinya Pak Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Ibu dan Bapak, insyaallah kita doa ya sekarang. Aki Wawan atur nuhun, Bu Yuni atur nuhun. Aki Wawan istiqomah ini terus hadir dan semuanya kita doakan sama-sama dan kita berdoa sama-sama ya. Semoga aminnya Ibu Bapak, wasilah saya ada di kota Makkah Al-Mukarramah menjadi wujud nyata, menjadi Allah kabulkan atas doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Pak Ustaz termute. kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan harapan-harapan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon padamu ya Allah. Jadikan umroh kami menjadi wasilah. Engkau ampuni segala dosa-dosa kami. Engkau ampuni juga ya Allah seluruh jamaah yang sekarang sedang mengaminkan doa kami. Sehatkan lahir batin ya Allah. Sehatkan lahir batin kami semuanya. Panjangkan umur kami dalam taat dan istiqamah. Dalam hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Dalam curahan rahmat dan kasih sayang. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan nikmat pada kami. Bisa berkunjung ke Baitullah-Mu. Bisa tawaf di Ka'bah. Maka berikan rezeki dan nikmat ini kepada saudara-saudara kami. Pada sahabat-sahabat kami ini ya Allah. Agar juga bisa berkunjung ke Baitullah-Mu. Bisa Kau pilih menjadi hamba yang menjadi tamu-tamu-Mu dalam umrah dan haji ya Allah. Allahumma rizukna hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya aziz ya ghafur akhrijna minadh dhulumat ila. Duhai Allah, kami mohon sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit.
anta syafi ya Allah. Syifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahim. Berikan ketenangan bagi hati-hati yang sedang dalam kegelisahan. Berikan kecukupan bagi yang sedang dalam kekurangan. Berikan jalan keluar bagi yang sedang dihimpit persoalan. Berikan rizki yang berkah, melimpah, halal, thayyibah kepada kami dan keluarga kami, ya Allah. Wujudkan menjadi nyata apa yang menjadi harapan, cita-cita dan doa-doa kami. Cita-cita dan doa-doa yang bawa maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Ampuni ya Allah jikalau ada niat cita-cita yang tiada Engkau ridhoi, yang akan bawa keburukan bagi dunia dan akhirat kami. Pilihkan pada kami takdir-takdir terbaik-Mu ya Allah. Doa ya Allah, kami mohon kepadamu. Jadikan persaudaraan kami, perkumpulan kami, persaudaraan dan perkumpulan yang Kau ridhoi, yang Kau berkahi. Jadikan persaudaraan ini menjadi wasilah kami berkumpul kelak di syurga-Mu, berkumpul bersama Nabi kekasih-Mu. Ya rahmatika ya arhamar rahim. Titipkan pada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan pada kami anak-anak yang soleh dan soleha. Lindungi kami, keluarga dan keturunan kami dari fitnah musibah. Izinkan kami, keluarga, keturunan kami, bisa ziarah ke Mekah, Madinah, bisa mendapat rezeki, bisa umroh, bisa haji. Birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kami ilmu yang barokah ya Allah. Berikan kami pekerjaan dan rezeki yang barokah. Berikan kami amanah kedudukan yang barokah. Berikan rumah tangga kami rumah tangga yang barokah. Jadikan majelis kami majelis yang penuh barokah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, balaslah orang tua kami dengan ridho dan pahala-Mu, dengan ridho dan syurga-Mu. Balaslah guru-guru kami yang telah menjadi jalan ilmu bagi kami, ya Allah, dengan ridho dan syurga serta berkah dari-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Ya musabbibal asbab, ya mufattihal abwab, wa ya sami'al asbab, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'wat, ikfina bihalalika, ikfina bihalalika, ikfina bihalalika an haramika, wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya Hanan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Wahai Allah, berkahi keturunan dan anak-anak kami, berkahi sekolah mereka, berkahi pekerjaan mereka, berkahi rumah tangga mereka kelak di kemudian hari, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak. Insyaallah malam Sabtu majelis ada dan mudah-mudahan saya bisa bergabung lewat Zoom dan insyaallah dari Madinah Al-Munawwarah ya. Turnuhun semuanya kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Turun Pak Ustaz. Turun Pak Ustaz. Sama-sama. Nuhun sehat. Amin. Amin. Makasih doanya dari semuanya. Wawan dan semuanya Jabir Ahmad. Ustaz Rudi semuanya nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya, Ibu dan Bapak. Jazakallah khairan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin.